seorang pemuda bernama Raka yang berangkat umroh dari hasil pesugihan. Sepulangnya dari Tanah Suci, hidupnya berubah drastis. Kaya raya, dihormati, bahkan berhasil menikahi dua gadis tercantik di desanya. Namun kebahagiaan itu hanya sementara. Malam demi malam, arwah dua istrinya mulai menampakkan diri. Dan rahasia mengerikan tentang pesugihan Gunung Kawi pun terungkap. Mereka bukan cinta, tapi tumbal. Malam itu, langit di atas Gunung Kawi terlihat aneh. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menutup jalur menuju makam keramat yang sering dikunjungi orang-orang mencari pesugihan. Di antara pepohonan pinus yang gelap, terdengar langkah kaki tergesa, disertai suara napas berat seseorang yang berlari sambil membawa sesuatu terbungkus kain putih. Dari balik kabut muncul siluet seorang lelaki mengenakan pakaian ihram yang sudah kotor oleh lumpur. Matanya sayu, bibirnya terus bergetar seperti membaca doa, namun suaranya bukan lagi seperti suara manusia berzikir. Ia menatap ke arah makam tua itu dengan pandangan kosong. Di tangannya tergenggam erat segenggam tanah merah yang masih basah, seolah baru diambil dari kuburan. Dari kejauhan, dua sosok perempuan berjalan lambat menuju lelaki itu. Rambut mereka panjang menjuntai menutupi wajah, kain putih yang mereka kenakan berkibar tertiup angin dingin gunung. Setiap langkah mereka diiringi suara gemerisik aneh, seperti daun kering yang diinjak bersamaan dari segala arah. Ketika kabut semakin tebal, lelaki itu berlutut. Ia menatap ke arah dua sosok itu dengan senyum getir. "Maafkan aku hanya ingin dihormati, hanya ingin disebut orang yang diberkati," katanya pelan. Kedua sosok perempuan itu berhenti tepat di depannya. Perlahan mereka mengangkat wajah. Wajah mereka adalah wajah dua gadis muda yang cantik, tapi kulitnya pucat, bibirnya membiru, dan di dahinya tampak simbol segitiga terbalik dari darah kering. Salah satu dari mereka berbisik lirih, "Kau menukar kami dengan doamu di tanah suci." Lelaki itu menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam kabut. Hening. Hanya terdengar suara azan subuh dari kejauhan, seolah mengantar kepergian roh yang belum tenang. Tak ada yang tahu siapa lelaki itu, tapi sejak malam itu, warga di sekitar Gunung Kawi sering melihat dua sosok perempuan berjalan menuju puncak gunung saat azan subuh berkumandang. Di belakang mereka ada bayangan lelaki berpakaian ihram, tersenyum dengan mata kosong, menatap siapapun yang berani melihatnya. Kisah ini berawal dari seorang pemuda biasa bernama Raka, yang dulu dikenal baik, rajin, dan bercita-cita menjadi orang terpandang. Ia hanya ingin pergi ke tanah suci, tapi langkahnya justru menuntunnya pada jalan menuju neraka. Desa Pandanrejo di kaki Gunung Kawi selalu diselimuti kabut setiap pagi. Tanahnya subur, udaranya sejuk, tapi konon setiap jengkal tanahnya menyimpan rahasia yang tidak boleh diganggu. Di balik ketenangan desa itu, ada gunung yang menjadi tempat orang mencari berkah, dengan cara yang tidak semua orang pahami. Raka, seorang pemuda berusia 27 tahun, tinggal di desa itu bersama ibunya yang sudah tua. Ayahnya meninggal sejak ia kecil, meninggalkan warisan hanya berupa sebidang sawah dan rumah kayu sederhana. Raka dikenal rajin bekerja, tapi keberuntungannya seolah tak pernah berpihak. Hasil sawahnya selalu gagal panen. Dagangannya sepi, dan setiap kali ia ingin mencoba hal baru, selalu ada saja musibah datang. Satu malam, Raka duduk di beranda rumah, memandangi bintang yang redup di langit malang. Di tangannya ada brosur dari travel umroh. Ia menghela napas panjang. "Kapan ya, Bu? Aku bisa ke Tanah Suci?" tanyanya pelan. Ibunya tersenyum lembut. "Kalau rezeki sudah waktunya, Nak. Tuhan tahu kapan kau siap." Namun di hati Raka, rasa iri mulai tumbuh. Beberapa pemuda sebaya dengannya sudah pergi umroh, bahkan ada yang pulang membawa harta melimpah. Mereka membangun rumah besar, membuka toko, bahkan membeli mobil. Ia tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Hingga suatu malam, Raka mendengar percakapan di warung kopi dekat jalan desa. Katanya si Surip kemarin habis ke Gunung Kawi, ujar seorang lelaki tua. 3 bulan kemudian langsung berangkat umroh. Sekarang tokonya ramai pembeli, istrinya juga makin cantik.
Gunung Kawi? Itu kan tempat pesugihan, jawab temannya setengah berbisik. Raka mendengarkan diam-diam dari kursinya. Kata pesugihan terngiang di kepalanya. Ia tahu betul reputasi tempat itu. Konon siapapun yang berani melakukan ritualnya akan diberi kekayaan dan keberuntungan, tapi dengan bayaran yang tidak bisa ditawar, tumbal nyawa. Sejak malam itu, Raka tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia terbayang dirinya memakai pakaian ihram, berdiri di depan Ka'bah, dikelilingi orang-orang yang mengucap doa untuknya. Ia ingin menjadi seperti itu, meski harus melewati jalan gelap sekalipun. Beberapa hari kemudian, Raka mendatangi warung kopi itu lagi. Ia mendekati lelaki tua bernama Surip, yang dikenal sering naik ke Gunung Kawi. Setelah memastikan tak ada orang lain mendengar, Raka bertanya dengan nada hati-hati, "Pak, beneran ya kalau ke Gunung Kawi bisa dapat rezeki besar?" Surip menatapnya lama, lalu tertawa pelan. "Kau yakin mau tahu, nak? Ini bukan jalan orang biasa. Sekali kau melangkah, tak ada lagi jalan pulang." "Aku siap," jawab Raka mantap. Surip mengangguk pelan. "Kalau begitu, malam Jumat nanti, datanglah ke jalan menanjak di belakang pasar. Bawa tanah dari halaman rumahmu, sehelai rambut ibumu dan sebutkan niatmu di depan juru kunci. Tapi ingat, jangan pernah menolak syarat apapun yang dia minta." Raka pulang dengan dada berdebar. Ia tahu ini gila, tapi tekadnya sudah bulat. Dalam pikirannya, ia hanya ingin umroh, bukan mencelakai siapapun. Ia merasa niatnya suci, hanya caranya yang sedikit berbeda. Malam Jumat tiba. Angin dingin berembus dari arah gunung. Raka melangkah sendirian melewati jalan setapak yang sepi. Di punggungnya tergantung tas kecil berisi tanah dan rambut ibunya, seperti yang diminta Surip. Kabut mulai turun ketika ia sampai di mulut hutan. Dari kejauhan, tampak cahaya obor berkelap-kelip. Lelaki tua berjubah hitam berdiri di sana, menunggunya. Wajahnya keriput, matanya tajam menembus kabut. "Kau Raka?" tanyanya. Raka mengangguk pelan. "Bawa syaratnya." Raka menyerahkan bungkusan kecil berisi tanah dan rambut. Orang tua itu membuka kainnya, mencium isinya, lalu tersenyum aneh. "Kau datang dengan niat mencari berkah dunia, tapi ingat, dunia hanya singgah sebentar. Kau siap menanggung akibatnya?" "Siap," jawab Raka, meski suaranya bergetar. "Baiklah," ucap lelaki itu pelan. "Malam ini kau akan berjanji di hadapan penjaga Gunung Kawi. Tak perlu takut, hanya ikuti apa yang kau dengar. Setelah itu, rezeki akan datang dari arah yang tak kau duga." Langit malam itu gelap pekat, kabut menutupi jalan dan suara jangkrik seolah lenyap. Raka mengikuti lelaki itu masuk ke dalam hutan, menuju tempat yang tak pernah ingin dikunjungi manusia waras. Di sanalah awal dari semua petaka itu bermula. Langkah Raka semakin berat ketika tanah di bawah kakinya mulai lembek. Hutan di kaki Gunung Kawi itu terasa asing dan hidup. Setiap daun seperti berbisik, setiap batang pohon seperti menatapnya. Lelaki tua berjubah hitam berjalan di depan, membawa obor yang cahayanya berkelip seperti lilin di tengah badai. Suara serangga menghilang, digantikan aroma wangi kemenyan yang menyengat. Raka melihat sebuah batu besar berbentuk menyerupai kepala manusia di ujung jalan. Lelaki tua itu berhenti di depannya, lalu menancapkan obor ke tanah. "Duduklah," katanya lirih. Raka menurut. Lelaki itu mengeluarkan mangkuk tanah liat dan menaburkan tanah dari bungkusan yang tadi ia bawa. Ia mencampurnya dengan rambut ibunya dan sedikit darah ayam hitam yang disembelih di tempat itu juga. Suara ayam menggelepar di antara kabut, sebelum akhirnya mati tanpa suara. "Ini tanda bahwa kau menyerahkan asalmu," ujar lelaki tua itu. "Tanah itu tempat lahirmu, rambut itu darah keluargamu. Kau sudah memilih untuk menukar hidupmu dengan nasib baru." Raka menelan ludah. Dalam dadanya rasa takut mulai muncul, tapi pikirannya terus berbisik bahwa semua ini hanyalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Ia menunduk, mengikuti semua instruksi. Lelaki tua itu menengadahkan tangan ke arah gunung dan melantunkan mantra dengan suara yang serak. Angin berputar kencang, daun-daun beterbangan. Dari celah batu, keluar suara gemuruh pelan seperti bisikan banyak orang berdoa bersamaan. Suaranya bukan bahasa manusia,
tapi Raka bisa mendengarnya jelas di dalam kepala. "Berjanjilah," ujar lelaki itu, "bahwa saat kau mendapat apa yang kau inginkan, kau tidak akan lupa siapa yang memberi." Raka menjawab, "Aku berjanji. Dan bila dua yang tercantik datang padamu, kau harus menerima mereka sebagai bagian dari rezekimu. Jangan menolak, jangan bertanya, karena dari merekalah darahmu akan dikenang." Ucapan itu membuat dada Raka bergetar. "Dua yang tercantik?" tanyanya pelan. Lelaki tua itu hanya tersenyum samar. "Kau akan mengerti nanti." Ritual berakhir menjelang subuh. Ketika Raka membuka mata, kabut menghilang. Lelaki tua itu sudah tidak ada. Ia sendirian di tengah hutan dengan obor yang padam. Tapi anehnya, tubuhnya terasa ringan dan dadanya lapang. Ia merasa seperti baru saja dibersihkan dari segala beban. Beberapa hari setelah ritual itu, keajaiban mulai terjadi. Dagangan Raka di pasar mendadak laris, orang-orang berebut membeli hasil taninya. Bahkan seorang pengusaha dari kota datang menawarinya kerjasama. Uangnya bertambah banyak dalam waktu singkat. Ia bisa memperbaiki rumah, membeli motor, bahkan mendaftarkan diri ke biro perjalanan umroh. Ibunya menangis haru saat tahu kabar itu. "Tuhan benar-benar mendengarkan doamu, Nak," katanya sambil memeluk Raka. Tapi di dalam hati, Raka tahu bukan Tuhan yang mendengar doanya malam itu. Hari keberangkatan tiba. Raka naik pesawat menuju Tanah Suci dengan perasaan campur aduk. Di pesawat ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya ia berjalan mengelilingi Ka'bah sendirian. Tapi di sekelilingnya bayangan hitam menunduk menyentuh tanah, memanggil namanya pelan. Setiap kali ia melafalkan doa, terdengar bisikan yang mengikuti kata-katanya dengan intonasi terbalik. Ketika ia membuka mata, air matanya menetes. Ia berusaha menepis semua pikiran buruk itu. Ia hanya ingin beribadah, ingin merasa suci. Namun sejak saat itu, setiap malam di hotel tempat ia menginap, Raka mendengar suara perempuan tertawa lembut di kamar mandi. Kadang terdengar langkah kaki di balik pintu. Ia mengira itu halusinasi karena lelah. Tapi suatu malam, ia melihat dua bayangan perempuan berdiri di belakangnya saat bercermin. Rambut mereka panjang, dan wajah mereka tampak samar seperti kabut. Raka tertegun, tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Selama tawaf terakhir, Raka merasakan sesuatu mengikutinya. Di antara lautan manusia, dua sosok berjubah putih berjalan bersisian di belakangnya, tanpa wajah, hanya bayangan. Ia tidak bisa berpaling, hanya bisa terus berjalan hingga seluruh tubuhnya menggigil. Setelah pulang dari umroh, hidup Raka benar-benar berubah. Orang-orang kagum padanya. Ia membuka usaha baru dan semakin kaya. Banyak yang memuji kesalehannya. Namun di balik itu ada sesuatu yang tidak beres. Ia sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara perempuan memanggil namanya dari halaman rumah. Suara itu lembut tapi mengandung kesedihan mendalam. Hingga suatu sore, ketika hujan turun deras, dua gadis muda datang ke rumahnya. Mereka memperkenalkan diri sebagai Sinta dan Raras, kakak beradik dari desa sebelah. Mereka mencari pekerjaan, dan Raka dengan senang hati menampung mereka untuk membantu ibunya di rumah. Sejak dua gadis itu tinggal di sana, suasana rumah menjadi hangat. Ibunya menyukai mereka karena sopan dan rajin. Tapi setiap kali malam tiba, Raka tidak bisa menghilangkan rasa aneh di dadanya. Kedua gadis itu sering memandangi dirinya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Tatapan yang seolah mengenalnya lebih dalam dari siapapun. Malam ketiga setelah mereka tinggal, Raka terbangun mendengar suara tawa perempuan di depan kamarnya. Saat membuka pintu, ia melihat Sinta dan Raras sedang duduk di lantai ruang tamu, menghadap ke arah gunung, membisikkan sesuatu dengan suara serempak. Raka memanggil mereka, tapi keduanya tidak menoleh. Tatapan mereka kosong, wajah mereka pucat, seolah sedang berada di bawah pengaruh sesuatu. Raka mundur perlahan, napasnya memburu. Saat ia menatap lebih lama, ia melihat simbol segitiga terbalik muncul samar di dahi keduanya. Ia terpaku, dadanya seperti diremas. Tiba-tiba Sinta menoleh, menatap Raka dengan mata yang memancarkan cahaya merah.
Ia tersenyum dan berkata pelan, "Kami datang dari doamu." Malam itu, Raka menyadari satu hal. Rezekinya bukan anugerah, melainkan tagihan yang datang dari janji di bawah Gunung Kawi. Sejak malam itu, tidur Raka tidak pernah tenang. Ia selalu terbangun menjelang subuh, mendengar langkah kaki dari dapur. Setiap kali ia mencoba memeriksa, dapur itu kosong, tapi perapian selalu menyala, dan di atas meja ada 2 cangkir teh yang masih mengepulkan asap. Padahal ibunya tidak pernah bangun sepagi itu, dan Sinta serta Raras masih tertidur di kamar belakang. Suatu malam, saat ia menutup pintu kamar, ia melihat bayangan 2 perempuan berdiri di luar jendela. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya. Namun saat ia berlari keluar, tidak ada siapapun di sana. Yang tersisa hanyalah bau melati yang kuat, bercampur dengan aroma kemenyan yang samar. Hari-hari berlalu, dan Raka mulai melihat perubahan aneh pada Sinta dan Raras. Kulit mereka semakin pucat, bibir membiru. Tapi anehnya, mereka tetap tampak cantik. Ibunya memuji mereka setiap hari. Mereka seperti malaikat, Nak. Rumah kita jadi terasa damai sejak ada mereka. Namun Raka merasakan sebaliknya. Ia sering mendapati Sinta berdiri lama di depan cermin, menatap bayangannya sendiri tanpa berkedip. Sementara Raras kerap berbicara sendiri di dapur, suaranya pelan seperti sedang berdoa dalam bahasa yang tidak dikenal. Ketika Raka bertanya, mereka hanya tersenyum dan menjawab, "Kami sedang mendoakanmu." Suatu malam Jumat, ketika hujan turun deras, listrik rumah padam. Raka menyalakan lilin dan berjalan menyusuri lorong, menuju kamar ibunya. Saat melewati ruang tamu, ia melihat Sinta dan Raras duduk di lantai, di depan lilin yang menyala di tengah lingkaran garam. Rambut mereka terurai, mata mereka terpejam, dan di antara tangan mereka tergenggam segenggam tanah merah basah. Raka menatap pemandangan itu tanpa bisa bergerak. Tiba-tiba Sinta membuka matanya. Tatapannya kosong, tapi dari matanya mengalir air hitam pekat seperti darah. "Kau lupa janji itu, Raka," katanya dengan suara yang berat seperti berasal dari 2 arah sekaligus. Raka mundur perlahan, jantungnya berdetak cepat. "Kalian, siapa kalian sebenarnya?" tanyanya dengan suara gemetar. "Kami adalah bagian dari rezekimu," jawab Raras pelan. "Kau memanggil kami dari tanah itu." Semua lilin tiba-tiba padam. Hanya suara hujan yang tersisa, disusul dengan suara langkah kaki berat, seperti seseorang menyeret rantai. Dari arah dapur, terdengar bunyi pintu dibanting keras. Raka berlari ke kamar ibunya, tapi kamar itu kosong. Di atas ranjang, hanya ada sarung ibunya yang sudah basah oleh lumpur merah. Raka menjerit memanggil ibunya. Tak ada jawaban. Dari luar jendela, suara perempuan bernyanyi lirik terdengar semakin dekat. Lagu itu tak asing di telinganya, lagu yang sering dinyanyikan ibunya ketika ia masih kecil. Tapi suara itu kini berbeda, serak dan dingin. Ia menatap keluar, dan di bawah cahaya kilat, ia melihat ibunya berdiri di tengah halaman, tubuhnya berlumuran lumpur, matanya tertutup, dan di belakangnya berdiri 2 sosok perempuan berpakaian putih. Rambut mereka menutupi wajah, tangan mereka menggenggam erat bahu ibunya seolah menahannya. Raka membuka pintu dan berlari keluar, tapi langkahnya terhenti. Ia merasa tanah di bawah kakinya lembek, seperti menariknya ke bawah. Dari tanah itu keluar tangan-tangan hitam, menggenggam pergelangan kakinya dengan kuat. Ia menjerit dan mencoba melepaskan diri, namun semakin ia berusaha, cengkeraman itu semakin kuat. Tiba-tiba, suara lelaki tua terdengar di kepalanya. Suara juru kunci yang dulu membimbing ritualnya. "Kau diberi rezeki dari arah yang tak kau duga, tapi kau lupa bayarannya, Raka. 2 yang tercantik datang bukan untuk menemanimu, tapi untuk menuntut janjimu." Raka berusaha menutup telinganya, tapi suara itu semakin keras, menggema di seluruh kepalanya. Matanya menangkap sosok ibunya yang perlahan memudar di tengah hujan, diiringi tawa 2 gadis itu yang kini berubah menjadi suara melengking seperti jeritan 1000 roh. Ketika fajar tiba, warga menemukan Raka pingsan di halaman rumah. Seluruh tubuhnya berlumuran tanah dan air hujan. Ibunya menghilang tanpa jejak.
Sinta dan Raras dikabarkan tidak pernah terlihat lagi sejak malam itu. Namun rumah itu tetap terasa aneh. Setiap malam Jumat, dari jendela terlihat dua bayangan perempuan berjalan di halaman, menuju arah Gunung Kawi. Kadang terdengar suara laki-laki mengaji lirih dari dalam rumah, padahal rumah itu sudah kosong. Raka sadar terornya baru dimulai. Karena setiap kali ia tidur, ia kembali melihat dua sosok perempuan berdiri di ujung ranjangnya. Dengan simbol dari dahi mereka, berbisik pelan, "Kami belum selesai, Raka. Janji belum lunas." Ia terbangun setiap pagi dengan tubuh lemas dan bekas lumpur di kakinya. Kadang, di bawah bantalnya, ia menemukan segenggam tanah merah basah, sama seperti yang ia bawa ke Gunung Kawi dulu. Dan setiap kali ia mencoba membuangnya, tanah itu selalu kembali, tepat di tempat yang sama, seolah menunggu waktu untuk menagih yang tertunda. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi kabur dalam ingatan Raka. Ia tidak tahu bagaimana bisa masih hidup. Ibunya hilang, dua gadis yang menumpang tinggal bersamanya lenyap tanpa jejak, dan rumah itu kini seperti memiliki napas sendiri. Kadang jendela terbuka sendiri, kadang suara langkah kaki terdengar dari atap, dan setiap kali fajar menjelang, tanah di halaman depan selalu lembab seperti habis digali. Raka mencoba menyangkal semua itu. Ia berusaha melanjutkan hidup seperti biasa, berdagang, beribadah, tersenyum di hadapan orang-orang. Tapi tubuhnya semakin lemah, dan setiap malam matanya berat, karena bayangan dua sosok perempuan yang selalu muncul di mimpinya. Mereka menari di bawah pohon besar, dengan mata kosong dan bibir tersenyum. Di belakang mereka, Gunung Kawi berdiri megah, seolah menonton dari kejauhan. Sampai suatu malam, Raka memutuskan untuk mencari surip lelaki tua yang dulu memperkenalkannya pada ritual pesugihan itu. Ia menyusuri jalan desa, berjalan di bawah kabut malam, melewati hutan bambu yang berdesir pelan. Warung kopi tempat surip biasa duduk kini sudah kosong dan tertutup papan. Tapi dari seorang warga, Raka mendengar bahwa surip kini tinggal di rumahnya yang lama, di tepi hutan arah selatan. Raka datang ke sana sebelum matahari terbit. Rumah surip tampak kumuh dan gelap, tapi dari dalamnya tercium bau kemenyan yang kuat. Ia mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Namun ketika ia hendak pergi, pintu itu terbuka sendiri, menimbulkan bunyi derit panjang. Di dalam, surip duduk bersila di lantai, matanya merah, wajahnya kurus dan pucat seperti orang yang tak pernah tidur. "Raka," suara surip berat dan pelan. "Kau datang juga akhirnya." Raka menelan ludah. "Aku butuh penjelasan, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" Surip menatapnya lama, kemudian tersenyum getir. "Kau masih hidup, berarti kau belum dipanggil sepenuhnya. Tapi waktumu tidak banyak. Aku tidak mengerti," jawab Raka dengan nada tinggi. "Apa maksudnya dua perempuan itu? Mereka siapa?" Surip menarik napas panjang, lalu mulai bercerita dengan suara bergetar. "Dulu, puluhan tahun lalu, ada dua gadis kembar dari desa bawah yang dijadikan tumbal pertama untuk membuka jalan pesugihan di Gunung Kawi. Mereka cantik, polos, dan belum menikah. Dukun yang memimpin ritual itu memanggil arwah penjaga gunung untuk mengikat mereka. Sejak saat itu, setiap kali ada orang yang meminta pesugihan dengan niat suci, tapi cara kotor, arwah dua gadis itu akan datang sebagai penuntut." Raka merasakan kulitnya merinding. "Penuntut? Mereka tidak akan melukai jika kau menepati janji," lanjut Surip. "Tapi jika kau lupa atau mencoba mengelak, mereka akan mengambil sesuatu yang paling kau cintai. Biasanya dimulai dengan nyawa orang terdekat, lalu tubuhmu sendiri." Raka menunduk, wajahnya memucat. "Ibuku," Surip mengangguk pelan. "Itu permulaan. Lalu apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa memutus perjanjian itu?" Surip menatap api dupa yang menyala di depannya. "Tidak bisa diputus, hanya bisa ditebus. Kau harus kembali ke tempat itu, ke batu besar di mana kau mengucap janji. Bawa sesuatu yang paling berarti bagimu dan hadap mereka. Tapi ingat, jangan menolak apapun yang diminta, karena mereka akan datang bukan sebagai roh, tapi sebagai bagian dari dirimu sendiri." Raka terdiam lama. Ia ingin menolak,
Tapi di dalam hati ada dorongan kuat untuk kembali. Seolah sesuatu dari dalam dirinya memanggil ke arah gunung. Malam itu juga Raka menyiapkan diri. Ia membawa sisa tanah dari bawah bantalnya dan segenggam rambut ibunya yang dulu ia temukan di sisir. Langit malam tampak kelam tanpa bintang. Kabut mulai turun saat ia meninggalkan rumah. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menuntunnya dengan tali tak kasat mata. Perjalanan ke Gunung Kawi malam itu berbeda. Jalan setapak terasa lebih panjang, hutan lebih gelap. Pohon-pohon berdesir seperti berbisik namanya. Dari kejauhan terdengar suara gamelan samar, seperti datang dari balik bumi. Raka mengikuti suara itu sampai tiba di batu besar tempat dulu ia berlutut. Batu itu kini tampak lebih hitam, lembab, dan berdenyut pelan seperti jantung makhluk hidup. Ia berlutut, menaruh tanah dan rambut di depan batu, lalu berbisik, "Aku datang untuk menebus janji." Angin berhenti seketika. Udara membeku. Dari sela kabut muncul dua sosok perempuan berjalan perlahan. Wajah mereka sama seperti dalam mimpinya, pucat, cantik, namun menyedihkan. Mereka tidak menatapnya, hanya berdiri di depan batu dengan kepala menunduk. "Kau kembali," ujar suara mereka bersamaan. "Kau akhirnya mengingat kami." Raka menahan napas. "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalian adalah tumbal." Salah satu dari mereka mengangkat kepala. Mata hitamnya memantulkan cahaya lilin. "Tak ada yang tahu siapa kami, tapi semua yang menukar jiwanya dengan kekayaan telah memberi makan pada penderitaan kami. Kau hanya satu dari mereka." "Tolong bebaskan aku," pinta Raka dengan suara bergetar. "Aku tidak ingin kekayaan ini. Aku hanya ingin ibuku kembali." Keduanya saling menatap, lalu tersenyum tipis. "Tidak ada yang kembali dari perjanjian. Tapi jika kau ingin menebus, kau harus menyerahkan sesuatu yang hidup. Sesuatu yang kau cintai, sebagaimana ibumu mencintaimu." Raka menatap mereka dengan mata membesar. "Aku tidak punya siapapun lagi." Salah satu gadis itu berjalan mendekat. Jarinya yang dingin menyentuh dada Raka, dan dalam sekejap, Raka melihat bayangan dua gadis itu saat masih hidup. Mereka adalah gadis desa biasa yang dijebak oleh orang-orang yang tamak. Mereka dikorbankan hidup-hidup di tempat itu, tubuh mereka dikubur di bawah batu yang kini menjadi tempat. Raka bersujud. Ketika penglihatan itu hilang, Raka terduduk lemas. Air matanya menetes tanpa sadar. "Aku mohon, aku ingin menebusnya tanpa menambah korban." Suara tawa pelan terdengar di sekitar mereka. Dari balik pepohonan muncul siluet bayangan lelaki tua berjubah hitam, sosok juru kunci yang dulu menuntunnya. Wajahnya kini berubah, kulitnya kering, matanya merah menyala. "Janji tidak bisa ditebus tanpa harga, Raka. Tapi jika kau benar-benar menyesal, ada satu cara." Raka menatapnya dengan sisa keberanian. "Apa itu?" "Serahkan dirimu sepenuhnya pada mereka. Biarkan tubuhmu menjadi wadah untuk roh dua gadis itu. Kau akan kehilangan segalanya, tapi mereka akan tenang." Suara itu bergema di telinganya. Pilihan itu seperti pisau bermata dua. Jika ia menyerah, hidupnya berakhir. Jika tidak, ia akan terus dihantui sampai mati. Dalam kebisuan malam itu, Raka menutup matanya. Ia teringat wajah ibunya, senyum lembutnya, dan suara doa yang selalu ia dengar sejak kecil. Air matanya jatuh membasahi tanah. "Jika itu yang harus terjadi, aku siap," katanya pelan. Dua sosok perempuan itu mendekat perlahan. Angin berhembus kencang, dan daun-daun berputar membentuk pusaran di sekitar mereka. Dari mulut Raka keluar napas panjang, lalu tubuhnya gemetar hebat. Matanya membalik putih. Dari tanah muncul cahaya samar berwarna merah. Jeritannya menggema ke seluruh penjuru hutan. Kabut naik dari lembah, menutupi semuanya. Dan ketika fajar menyingsing, hutan itu kembali sunyi. Warga sekitar mengatakan malam itu terdengar suara perempuan bernyanyi dari arah gunung. Lagu yang lembut tapi menyayat hati, diikuti tangisan laki-laki yang panjang, seolah memohon ampun pada sesuatu yang tidak bisa dilihat. Keesokan paginya, para pendaki menemukan pakaian ihram milik Raka terlipat rapi di depan batu besar. Di atasnya,
Ada 2 bunga melati segar dan sehelai rambut perempuan yang masih basah, menempel pada tanah merah. Tidak ada yang tahu kemana Raka pergi. Tapi sejak hari itu, setiap kali kabut turun, 2 sosok perempuan sering terlihat di lereng gunung, berjalan berdampingan. Di belakang mereka, ada bayangan laki-laki berpakaian putih, menunduk, mengikuti mereka ke arah puncak. Dan di setiap rumah orang yang pernah datang ke Gunung Kawi untuk mencari pesugihan, tanah di halaman mereka akan basah setiap malam Jumat, seolah hujan turun hanya di sana. Orang-orang percaya itu pertanda bahwa roh para penuntut sedang lewat, mencari jiwa berikutnya yang berutang janji. Sejak malam pengorbanan itu, Gunung Kawi kembali diselimuti kabut tebal. Tidak ada yang berani mendaki ke arah batu besar, tempat Raka terakhir terlihat. Tapi cerita tentang keanehan yang muncul setelah kejadian itu terus bergulir dari mulut ke mulut, seperti bisikan rahasia yang enggan padam. Beberapa bulan kemudian, seorang juru kunci muda bernama Seno diutus oleh pengelola tempat ziarah Gunung Kawi untuk memeriksa area larangan. Banyak peziarah melapor mendengar suara gamelan dan tangisan perempuan dari arah barat gunung setiap malam Jumat Kliwon. Awalnya, Seno menganggap itu hanya halusinasi Gunung Kawi memang terkenal angker. Namun ketika 3 orang pendaki ditemukan pingsan di area batu besar, dengan telinga berdarah, ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar mitos. Malam itu, Seno membawa lentera dan beberapa dupa. Ia ditemani 2 temannya, Narto dan Dimas, yang sama-sama pernah bertugas membersihkan area petilasan. Mereka mendaki diam-diam, tanpa memberitahu penjaga pos atas. Langit gelap tanpa bulan, hanya kabut pekat dan suara jangkrik yang terdengar. Angin berhembus pelan, membawa aroma wangi melati yang anehnya semakin kuat semakin mereka naik. Wangi banget ya, kayak orang nyebar bunga 7 rupa, bisik Narto sambil menyalakan rokoknya. Diam Nor, jangan sembarangan ngomong, tegur Dimas. Seno tidak menanggapi, ia terus melangkah, fokus pada arah batu besar yang tampak samar di kejauhan. Namun baru beberapa meter sebelum sampai, langkahnya terhenti. Tanah di bawahnya terasa hangat, seperti baru saja menyerap darah. Ia berjongkok menyentuh tanah itu. Benar, basah dan beraroma logam. Dimas ikut mendekat dan memasang wajah pucat. Seno, ini bukan air. Belum sempat mereka bicara lebih lanjut. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan menjadi hening, bahkan jangkrik pun diam. Dari balik kabut terdengar suara perempuan menyanyi dengan nada lirih. Lagu Jawa kuno yang menenangkan tapi membuat bulu kuduk berdiri. Lentera Seno bergoyang, lalu padam sendiri. Siapa itu? Teriak Narto gugup. Tapi tidak ada jawaban. Hanya suara langkah pelan mendekat langkah tanpa arah, seperti kaki yang menyeret di atas tanah. Seno menyalakan kembali lentera. Dan di cahaya temaram itu, mereka melihat 2 sosok perempuan berdiri di depan batu besar. Rambut mereka terurai panjang, gaun putihnya kotor bercampur lumpur. Wajahnya tertutup rambut, namun senyum tipis tampak di sela bibir yang pucat. Jangan lihat matanya, bisik Dimas cepat. Tapi terlambat. Narto sudah menatap ke arah mereka, dan dalam sekejap tubuhnya kaku. Mulutnya bergetar tanpa suara, lalu ia terjatuh ke tanah dengan mata melotot. Seno menjerit dan menyeret Dimas mundur, tapi kaki mereka seolah menancap ke bumi. Suara tawa pelan terdengar dari segala arah. Lalu, dari balik batu besar, muncul sosok laki-laki berpakaian ihram putih, wajahnya hancur separuh, tapi mata kirinya masih terbuka kosong dan menatap lurus ke arah mereka. Raka, gumam Seno tanpa sadar. Sosok itu berjalan perlahan, tangannya menjulur ke depan. Jangan datang ke sini, suaranya serak seperti bercampur tanah. Aku sudah menebusnya, tapi mereka masih lapar. Tiba-tiba, 2 perempuan di belakangnya menjerit panjang. Jeritan itu begitu nyaring hingga lentera Seno pecah. Hujan darah turun dari langit, mengguyur seluruh area. Dimas berteriak histeris dan lari menuruni jalan setapak, tapi langkahnya goyah. Sebuah tangan pucat mencengkeram kakinya dari tanah, menariknya ke bawah. Seno mencoba membantu, tapi tanah di sekeliling mereka bergerak seperti napas makhluk raksasa di bawah permukaan.
Dimas menjerit sekali lagi sebelum tubuhnya tenggelam sepenuhnya ke dalam tanah. Seno terhuyung mundur, kehilangan akal. Ia berlari sekuat tenaga tanpa arah, sementara di belakangnya terdengar tawa dan nyanyian yang bergantian, kadang lembut, kadang seperti jeritan. Ketika ia akhirnya sampai di bawah gunung menjelang subuh, tubuhnya penuh lumpur dan darah. Matanya kosong. Ia hanya bisa berulang kali berbisik, "Raka masih di sana." Dua pengantin itu menari di bawah batu. Sejak malam itu, kawasan barat Gunung Kawi resmi ditutup. Tidak ada juru kunci yang mau mendekat, tapi cerita belum berakhir di sana. Beberapa minggu kemudian di Malang, keluarga dari dua gadis yang dulu menikah dengan Raka Ayu dan Ratna menerima surat tanpa nama. Surat itu ditulis dengan tinta hitam, dan di dalamnya hanya ada satu kalimat. "Anak kalian sudah bersama suaminya di Gunung Kawi. Jangan cari." Keluarga keduanya panik. Mereka melapor ke pihak desa, lalu mengirim tim kecil untuk mencari ke gunung. Namun satu persatu dari tim itu mengundurkan diri setelah mengalami mimpi yang sama, mimpi tentang dua perempuan yang menari di depan batu hitam. Dengan mata berdarah dan di belakangnya, seorang laki-laki berpakaian putih menatap mereka dalam diam. Sampai akhirnya seorang ustaz dari Batu bernama Kiai Salman memutuskan turun tangan. Ia terkenal sebagai sosok yang berani menghadapi gangguan gaib di wilayah itu. Bersama dua santri, ia datang malam Jumat berikutnya membawa air zam-zam, garam, dan ayat-ayat ruqyah. Saat mereka mulai naik ke lereng barat, udara mendadak berubah. Angin membawa aroma melati yang pekat, dan suara gamelan terdengar samar. Salah satu santri gemetar. "Kiai, itu suara dari mana?" Kiai Salman menatap ke arah kabut. "Bukan dari dunia ini." Terus baca Al-Falaq dan An-Nas. Mereka tiba di depan batu besar tepat tengah malam. Batu itu kini terbelah dua, seolah meledak dari dalam. Di sela retakannya, terlihat arang hitam yang terus berasap, meski tidak ada api. Kiai Salman menuangkan air zam-zam di sekelilingnya sambil membaca doa. Namun tiba-tiba, dari kabut muncul sosok perempuan dengan tubuh separuh gosong. "Kenapa kalian ganggu kami?" Suaranya serak tapi penuh amarah. Di belakangnya muncul satu lagi kembarannya dengan mata putih kosong. Kiai Salman melantunkan ayat kursi dengan suara keras, tapi tanah di bawahnya bergetar. Batu besar itu retak lebih lebar, dan dari dalamnya keluar tangan-tangan manusia, menggeliat seperti cacing keluar dari kubur. Tangan-tangan itu mencoba menarik Kiai dan dua santrinya. Salah satu santri menjerit saat kakinya tertarik, tubuhnya lenyap ke dalam tanah sebelum sempat dibacakan doa. Kiai Salman berusaha menyiram garam dan air zam-zam ke arah bayangan perempuan itu. Namun setiap kali air menyentuh kulit mereka, tubuhnya justru menjerit dan menjadi semakin nyata. "Pergi! Kalian bukan milik dunia ini!" teriak Kiai Salman. Dua sosok perempuan itu menangis bersamaan, lalu menatap Kiai dengan tatapan sendu. "Kami tidak bisa pergi sebelum semua utang lunas, sebelum setiap janji ditebus." Dan tiba-tiba, dari dalam batu terdengar suara laki-laki, suara Raka. "Jangan sakiti mereka," teriaknya. Lalu muncul cahaya putih menyilaukan, dan semuanya mendadak lenyap dalam ledakan angin panas. Ketika pagi datang, penduduk menemukan Kiai Salman pingsan di kaki gunung, dengan tubuh penuh luka bakar ringan. Di tangannya masih tergenggam tasbih yang patah dua. Ia dibawa ke rumahnya dan dirawat selama berminggu-minggu. Saat sadar, kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Gunung itu sudah tidak mau diam." Ia menceritakan bahwa Raka kini menjadi penjaga gerbang antara dunia manusia dan arwah pesugihan. Dua perempuan yang dulu dijadikan tumbal kini tinggal bersamanya, menjaga agar roh-roh lain tidak keluar dari perut gunung. Namun setiap kali ada manusia yang datang dengan niat serakah, perjanjian lama akan terbuka kembali, dan mereka akan menuntut jiwa baru untuk menggantikan. Sejak itu, setiap bulan Suro, orang-orang Malang selalu melihat cahaya aneh di puncak Gunung Kawi. Cahaya putih yang berubah menjadi merah, lalu menghilang tepat sebelum subuh. Mereka menyebutnya cahaya tumbal, pertanda bahwa satu jiwa lagi telah jatuh dalam lingkaran kutukan.
Dan setiap malam Jumat Kliwon, dari arah gunung akan terdengar gamelan dan tembang lirih perempuan. Orang-orang tua selalu berkata pada anak-anak mereka, "Jangan sombong pada rezeki yang datang cepat. Karena di Gunung Kawi, uang bukan hadiah, tapi utang. Dan setiap utang harus dibayar, entah dengan darah, entah dengan jiwa." Hingga kini, di antara kabut Gunung Kawi, orang-orang masih sering melihat 3 sosok berjalan pelan menuju puncak. 2 perempuan bergaun putih dengan melati di rambutnya, dan seorang laki-laki berpakaian ihram, menunduk, menuntun mereka dalam sunyi. Dan setiap kali seseorang datang berdoa untuk kekayaan di kaki gunung itu, melati segar tiba-tiba akan muncul di depan batu besar tanda bahwa kutukan Raka belum selesai. Malam di Gunung Kawi kembali menjadi saksi kebangkitan sesuatu yang seharusnya tidak bangkit lagi. Setelah kejadian yang menimpa Kiai Salman, wilayah sekitar lereng barat ditutup total. Namun larangan itu justru membuat beberapa orang semakin penasaran. 3 bulan kemudian, sekelompok pemuda asal Malang nekat datang ke sana, membawa kamera dan niat membuat konten tentang mitos Raka. Mereka tidak percaya kutukan itu nyata, dan ingin membuktikan bahwa semua cerita hanyalah bualan desa. Salah satu dari mereka, Dandi, bahkan mengolok-olok nama Raka di depan kamera. Ia berdiri di depan batu besar yang kini ditumbuhi lumut dan berkata lantang, "Hei Raka, kalau kau memang arwah pesugihan, tunjukkan dirimu. Aku juga mau kaya, tapi bukan dari jin." Teman-temannya tertawa, tapi tawa itu hanya bertahan beberapa detik. Karena sesudahnya, angin berhenti total. Suara alam lenyap. Kabut turun begitu cepat hingga napas mereka terasa berat. Dandi menoleh ke arah kamera, tapi layar sudah gelap. Ia mendekatkan wajahnya, mencoba memeriksa, dan di saat itu pula terdengar suara langkah di belakangnya. Pelan, berat, teratur. Mereka berbalik serentak. Di tengah kabut berdiri 3 sosok. 2 perempuan bergaun putih, rambut terurai menutupi wajah, dan 1 laki-laki berpakaian ihram putih dengan kulit tubuh yang membusuk di satu sisi. Sosok itu menunduk, tapi dari tubuhnya keluar aroma darah bercampur melati. Dandi mundur perlahan sementara salah satu temannya mulai membaca doa dalam panik. Namun suara laki-laki itu terdengar dalam hati mereka semua, tanpa membuka mulutnya. "Kenapa kalian datang? Kutukan ini bukan untuk ditertawakan." Dandi mencoba berlari, tapi tanah di bawahnya bergetar. Batu besar yang mereka pijak mulai retak. Dari celahnya muncul asap hitam yang berputar cepat, membentuk pusaran besar. Dalam pusaran itu, muncul wajah-wajah manusia yang menjerit wajah mereka yang dulu datang ke gunung untuk meminta kekayaan. Mata mereka memohon ampun, tapi tangan mereka tetap mencengkeram, menarik siapapun yang mendekat. Satu persatu teman Dandi terseret ke dalam pusaran itu. Jeritan mereka menggema, bercampur dengan suara gamelan yang tiba-tiba terdengar keras di udara. Hanya Dandi yang masih bertahan, berpegangan pada akar pohon sambil berteriak minta tolong. Sosok Raka berjalan mendekat, menatapnya dengan tatapan yang dalam dan hampa. "Kenapa kau lakukan ini? Aku hanya bercanda," jerit Dandi histeris. "Tidak ada candaan di tempat kematian," jawab Raka pelan. "Aku dulu juga tidak percaya, sampai akhirnya aku sadar, setiap keinginan yang terlalu besar akan dibayar dengan nyawa." Raka mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pusaran itu. Di dalamnya terlihat wajah 2 perempuan ayu dan Ratna menatap Dandi dengan tatapan kosong. "Mereka menunggu yang baru," kata Raka. Pusaran hitam itu semakin kuat. Dandi berteriak, tubuhnya tertarik sedikit demi sedikit. Ia mencoba memanggil Tuhan, tapi mulutnya terasa beku. Dalam detik terakhir sebelum tubuhnya tersedot, ia sempat melihat sosok Raka mengangkat kepala dan berbisik lirih, "Maafkan aku. Aku tidak bisa menghentikan mereka lagi." Lalu semuanya lenyap dalam satu dentuman besar. Batu besar itu pecah berkeping-keping, dan kabut yang pekat menguap begitu saja. Tidak ada lagi suara gamelan. Tidak ada lagi bayangan. Gunung Kawi kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Pagi harinya, warga sekitar mendengar ledakan keras dari arah gunung. Tim pencarian dikerahkan, tapi yang mereka temukan hanya kamera rusak dan serpihan pakaian penuh darah di sekitar batu besar yang kini rata dengan tanah. Tidak ada jejak manusia sama sekali. Hanya melati yang tumbuh liar di sana,
seolah baru ditanam semalam. Ketika video dari kamera itu diperbaiki, hanya satu bagian yang masih bisa diputar. Terlihat Dandi tersenyum di depan kamera dan berkata, "Aku tidak percaya dengan kutukan Gunung Kawi." Setelah itu, layar berubah gelap, tapi suara gamelan dan jeritan samar terdengar jelas di latar belakang. Lalu muncul suara Raka berbisik, "Percayalah sekarang." Video itu menjadi viral beberapa minggu kemudian, tapi akhirnya dihapus karena dianggap terlalu mengganggu. Namun sejak saat itu, banyak pendaki melapor melihat 3 bayangan di puncak Gunung Kawi setiap malam Jumat Kliwon. 2 perempuan berjalan berdampingan, dan di belakang mereka, seorang laki-laki berpakaian putih membawa lentera merah. Kadang mereka hanya diam di sana, kadang terdengar seperti berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Di sisi lain, Kiai Salman merasakan sesuatu di malam yang sama. Ia bermimpi berdiri di tengah lautan kabut, melihat Raka di kejauhan. Wajahnya pucat tapi tenang. "Kiai," katanya dalam mimpi itu, "kutukan sudah berpindah. Batu itu hancur, tapi roh-roh yang lapar sudah mencari tuan baru. Selama masih ada manusia yang menukar sujud dengan harta, mereka akan selalu kembali." Kiai terbangun dengan keringat dingin. Ia segera mengambil air wudhu dan salat malam. Tapi di tengah bacaan doa, ia mendengar suara langkah halus di halaman rumahnya. Ketika ia menoleh keluar jendela, terlihat 2 bunga melati tergeletak di atas tanah, masih basah oleh embun, tidak ada siapapun di sana. Hatinya bergetar. Ia tahu, perjanjian itu belum berakhir. Raka mungkin telah menahan mereka untuk sementara, tapi selama manusia masih serakah, pintu antara dunia dan kegelapan akan tetap terbuka. Kiai menatap langit yang mulai memerah di ufuk timur, dan berbisik lirih, "Semoga Allah melindungi jiwa-jiwa yang tertukar." Namun jauh di Gunung Kawi, di bawah tanah yang retak, terdengar suara gamelan kembali bergaung. Kali ini nadanya pelan, tapi penuh kesedihan. Dan di sela gemuruh itu, terdengar bisikan lembut dari 2 suara perempuan. "Kami sudah menepati janji, Raka, tapi mereka belum berhenti datang." Gunung itu berguncang pelan seolah merespons. Kabut putih menebal lagi, menutup puncaknya sepenuhnya. Hanya cahaya kecil lentera merah yang tampak berayun di kejauhan pertanda bahwa penjaga baru telah muncul, menggantikan Raka di lingkaran tak berujung antara dosa dan penebusan. Malam kembali sunyi. Tapi bagi mereka yang cukup peka, setiap kali berdiri di kaki Gunung Kawi akan terdengar napas seseorang di belakang telinga. Lembut tapi jelas. Dan jika kau berani menoleh ke belakang, mungkin kau akan melihatnya seorang laki-laki berpakaian ihram, tersenyum samar sambil membawa 2 bunga melati di tangannya. Sudah hampir setahun berlalu sejak insiden terakhir di Gunung Kawi. Pemerintah daerah menutup akses ke lereng barat sepenuhnya, dan tidak ada lagi peziarah yang berani mendekat. Namun ketenangan itu hanyalah di permukaan. Di balik kabut yang menutupi gunung, sesuatu masih hidup dan terus menunggu. Kisah Raka, 2 istrinya, dan para korban pesugihan menjadi legenda lokal. Orang-orang tua sering memperingatkan anak muda yang berambisi instan. "Kalau mau kaya cepat, pergi saja ke Gunung Kawi," kata mereka setengah bercanda, tapi di mata mereka selalu terselip ketakutan yang nyata. Di kota Malang, seorang penulis muda bernama Tara sedang mengerjakan buku tentang mitos dan cerita rakyat Jawa Timur. Ia mendengar kisah Gunung Kawi dari seorang pemandu wisata dan langsung tertarik. Tapi berbeda dengan orang lain yang merasa ngeri, Tara justru merasa terpanggil. Ia ingin menulis kisah Raka dengan akurat, bukan sebagai mitos, tapi sebagai catatan sejarah kelam yang dilupakan. Ia mengunjungi rumah Kiai Salman untuk meminta izin meneliti lebih dalam. Sang Kiai kini sudah tua, wajahnya pucat dan tubuhnya lemah, tapi matanya masih menyimpan ketenangan yang aneh. Saat Tara menanyakan tentang Raka, Kiai hanya tersenyum tipis. "Gunung itu tidak butuh ditulis," katanya pelan. "Ia hanya butuh dilupakan." Tara mencoba menjelaskan niatnya, tapi sang Kiai menatapnya lama, lalu berkata, "Kalau kau nekat, jangan bawa sesuatu pulang dari sana. Apapun yang kau temukan, biarkan di tempatnya." Kata-kata itu membuat Tara berpikir, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar dari ketakutannya. Ia memutuskan untuk tetap pergi.
Perjalanannya dimulai sore hari. Ia membawa kamera, perekam suara, dan buku catatan tua. Jalan menuju Gunung Kawi kini sepi. Hanya beberapa rumah kosong di pinggir jalan yang tampak ditinggalkan. Ketika malam mulai turun, Tara mendirikan tenda di dekat bekas pos pendakian. Udara dingin menusuk tulang, tapi langit terlihat indah dengan bintang bertaburan. Ia mulai menyalakan alat perekam. Catatan pertama, lokasi Gunung Kawi, lereng barat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi suara angin di sini terasa seperti berbisik. Lalu entah mengapa mikrofon perekamnya mulai berdesis. Ia mengetuknya pelan, tapi desis itu berubah menjadi suara samar, seperti gumaman perempuan dari kejauhan. Kembali, jangan tulis. Tara menghentikan rekaman. Mungkin gangguan sinyal, gumamnya. Tapi hatinya mulai tidak tenang. Ia mencoba tidur, namun matanya sulit terpejam. Angin di luar tendanya seperti membawa suara gamelan lembut, sama seperti yang sering ia dengar di cerita-cerita lama. Sekitar tengah malam, cahaya merah muncul dari arah puncak gunung, seolah ada seseorang membawa lentera di tengah kabut. Tara mengambil kameranya dan berjalan pelan menuju sumber cahaya. Ia tidak tahu kenapa, tapi langkahnya terasa ringan, seolah ada yang menuntunnya. Di puncak, ia menemukan batu besar yang retak tempat legendaris tempat Raka dikatakan menghilang. Di atasnya, dua bunga melati segar terletak berdampingan. Tara menatapnya lama, merasakan udara di sekitarnya tiba-tiba membeku. "Siapa di sana?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Tapi ketika ia menurunkan kameranya, sosok perempuan berdiri di seberangnya. Wajahnya pucat, gaun putihnya basah oleh kabut, dan rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Ia menatap Tara tanpa berkedip. "Apakah kau Ayu?" tanya Tara terbata. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan mendekat, langkahnya lambat tapi pasti. Di belakangnya muncul sosok kedua, serupa tapi matanya hitam pekat. Tara mundur, napasnya tercekat. Namun sebelum ia bisa lari, udara di sekitarnya bergetar. Dan dari dalam kabut muncul sosok laki-laki berpakaian putih Raka. "Tinggalkan tempat ini," katanya pelan tapi tegas. "Kau bukan bagian dari kisah ini." "Aku cuma ingin tahu kebenarannya," seru Tara dengan suara gemetar. Raka menatapnya dalam diam, lalu berjalan mendekat hingga wajah mereka hampir sejajar. Kebenaran tidak selalu pantas diceritakan. Kadang lebih baik menjadi rahasia. Tara mencoba merekam, tapi kameranya mati mendadak. Ia berbalik hendak pergi, namun suara perempuan di belakangnya membuatnya berhenti. "Kau sudah menulis nama kami, berarti kau sudah membuka pintu." Tara menoleh. Dua sosok perempuan itu kini sangat dekat. Matanya memerah, bibirnya berdarah. Ia berteriak, tapi tubuhnya terpaku. Raka berusaha menahan mereka, tapi tubuhnya sendiri mulai memudar seperti asap. Suara gamelan berdentum keras, menggetarkan tanah. "Pergi," teriak Raka. "Kalau tidak, kau akan jadi bagian dari mereka." Tara berlari menuruni lereng sekuat tenaga. Kabut mengejarnya seperti bayang hidup. Ia tak tahu bagaimana caranya sampai ke bawah. Yang ia ingat hanya cahaya putih terakhir sebelum segalanya menjadi gelap. 3 hari kemudian, warga desa menemukan Tara pingsan di pinggir jalan dekat kaki gunung. Kamera dan peralatannya hilang, hanya buku catatan yang tersisa di tangannya. Ketika dibuka, halaman-halamannya kosong, kecuali satu tulisan di tengah. "Dia masih di sana, jangan menulis namanya." Tara dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu. Ketika akhirnya sadar, ia tidak ingat apapun kecuali suara gamelan dan wangi melati. Ia memutuskan meninggalkan Malang dan tak pernah lagi menulis tentang mitos. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia bermimpi berdiri di bawah gunung yang sama, melihat lentera merah berayun pelan, dan mendengar suara Raka memanggilnya dari jauh. Sementara itu, di dunia nyata, buku Tara akhirnya diterbitkan oleh penerbit yang menemukan naskahnya di laptop cadangan. Buku itu berjudul Umroh dari Gunung Kawi, dan langsung menjadi fenomena. Orang-orang menganggapnya sebagai karya fiksi terbaik tahun itu. Namun ada hal ganjil yang tidak pernah bisa dijelaskan siapapun. Setiap salinan buku itu, di halaman terakhir, muncul noda merah samar berbentuk segitiga terbalik, seolah bercak darah yang mengering.
Beberapa pembacanya mengaku mendengar suara gamelan saat membaca bagian akhir buku. Ada juga yang mencium wangi melati meski sedang sendirian. Satu demi satu pembaca mulai mengalami mimpi aneh. Bertemu dua perempuan bergaun putih yang memanggil mereka dengan nama masing-masing. Penerbit akhirnya menarik buku itu dari peredaran setelah 3 karyawannya ditemukan tewas di rumah, dengan bunga melati di tangan. Tapi naskah digitalnya sudah tersebar luas. Hingga kini, siapapun yang membaca kisah itu sampai tuntas akan mendapat pesan pop-up misterius di layar. Kau sudah membuka pintu, mereka tahu namamu. Di kaki Gunung Kawi, seorang juru kunci baru menggantikan Seno. Ia bernama Gani, dan setiap malam ia menyalakan dupa di depan batu besar yang kini kembali tertutup lumut. Tidak ada lagi wisata, tidak ada lagi ziarah. Namun setiap kali ia selesai berdoa, ia selalu melihat 2 bunga melati segar di atas batu itu, seperti persembahan yang muncul sendiri. Pernah suatu malam, Gani mendengar langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh cepat, tapi yang ia lihat hanya kabut. Namun suara laki-laki berbisik lembut di telinganya. Jaga tempat ini, jangan biarkan mereka datang lagi. Gani menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Siapa kau? Tanyanya pelan. Tidak ada jawaban, hanya aroma melati yang semakin pekat, lalu cahaya lentera merah muncul beberapa meter di depannya. Di balik kabut, 3 sosok berjalan perlahan menuju puncak. 2 perempuan dan 1 laki-laki berpakaian putih. Mereka tidak menoleh, hanya berjalan seakan menapaki jalur yang sama berulang kali tanpa akhir. Sejak malam itu, Gani tak pernah lagi meragukan cerita orang-orang tua. Ia tahu bahwa Gunung Kawi bukan sekadar tempat mistis. Ia adalah gerbang antara keinginan manusia dan kutukan yang menanti di baliknya. Dan hingga kini, setiap kali bulan purnama muncul di atas Gunung Kawi, lentera merah itu selalu tampak berayun pelan, disertai gamelan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang pernah memohon kekayaan dari gunung itu. Bagi mereka yang berani menatap terlalu lama, konon akan melihat tulisan samar di batu besar. Raka tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu nama baru yang datang membawa doa dan ambisi. 30 tahun berlalu sejak kisah Gunung Kawi terakhir kali membuat gempar. Desa-desa di lereng gunung itu kini lebih ramai. Sudah banyak penginapan baru, dan tempat ziarah dibuka kembali atas nama wisata spiritual. Namun bagi orang-orang tua, semua itu hanyalah kebodohan baru yang lahir dari lupa. Di antara ribuan pengunjung yang datang tiap bulan, seorang pemuda bernama Dimas Wicaksono tampak berbeda. Ia bukan peziarah, bukan juga pendaki. Ia datang membawa kamera, tapi bukan untuk membuat konten vlog, melainkan mencari sesuatu yang sejak kecil menghantuinya. Dimas lahir di Malang, dari keluarga sederhana. Sejak kecil, ia sering bermimpi tentang seorang lelaki, berpakaian putih di tengah kabut, memanggilnya dengan suara berat. Waktu kita belum selesai, Dimas, ia menganggapnya hanya mimpi aneh. Namun setelah ibunya meninggal, Dimas menemukan sesuatu di lemari tua. Buku lusuh bertuliskan Umroh dari Gunung Kawi, dengan noda merah di halaman terakhir. Di bawahnya ada catatan tangan. Untuk anakku, jangan pernah ke sana. Tapi kalau suara itu memanggilmu, tolong akhiri kisahnya. Tanda tangan di bawahnya bukan nama ibunya, melainkan seseorang bernama Tara. Nama itu terasa familiar. Dimas mencarinya di internet, dan mendapati fakta mengejutkan. Tara adalah penulis yang hilang secara misterius setelah menulis buku horor fenomenal. 3 dekade lalu, buku yang sama kini ada di tangannya. Sejak hari itu, mimpi-mimpinya menjadi semakin nyata. Dalam mimpinya, ia melihat 2 perempuan bergaun putih menari di sekitar lentera merah, sementara sosok laki-laki di tengah terus berbisik, "Bawa aku pulang." Dimas berangkat ke Gunung Kawi pada malam Jumat Kliwon, hari yang sama ketika legenda Raka dikatakan muncul pertama kali. Di jalan, ia bertemu seorang juru kunci tua Gani, yang kini sudah bungkuk tapi masih setia menjaga lereng gunung. "Kau mau ke puncak malam ini?" tanya Gani dengan suara serak. "Ya, saya harus mencari sesuatu," jawab Dimas sopan. Gani menatapnya lama. "Apa yang kau cari di tempat orang-orang mati?" "Jawaban," kata Dimas pendek. Gani menghela napas.
Kalau begitu, semoga kau sanggup menanggungnya. Ia memberikan Dimas sebatang dupa dan sehelai kain putih. Kalau kau lihat cahaya merah, jangan ikuti. Kalau dengar suara gamelan, jangan menari. Dan kalau mereka memanggil namamu, jangan jawab. Kabut mulai turun ketika Dimas sampai di puncak. Ia menyalakan kamera, tapi lensanya berembun. Udara di sekitarnya semakin berat, seolah ada yang mengintai dari balik kabut. Batu besar tempat legenda Raka menghilang kini tertutup lumut dan lumayan lapuk. Tapi anehnya, di atasnya ada 2 bunga melati segar persis seperti yang pernah ditulis dalam buku. Tiba-tiba, suara gamelan lembut terdengar dari arah barat. Dimas memutar badan. Cahaya merah muncul di kejauhan. Ia teringat pesan Gani, tapi langkahnya seperti diseret. Semakin dekat ia berjalan, semakin jelas ia melihat 3 sosok di tengah kabut. 2 perempuan bergaun putih, dan 1 lelaki berpakaian putih di antara mereka. Raka, gumam Dimas tanpa sadar. Ketiga sosok itu menoleh bersamaan. Wajah mereka kabur, seperti bayangan yang terbentuk dari kabut dan cahaya. Raka berjalan mendekat, menatap Dimas dengan mata yang seperti pernah ia lihat di cermin sendiri. Kau akhirnya datang, Hoko Kokiyang. Suara Raka berat tapi tenang. Aku sudah menunggumu. Dimas mundur. Apa yang kau inginkan dariku? Raka mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke dada Dimas. Kau, ya adalah aku. Seketika kabut berputar. Dimas merasakan tubuhnya terseret ke masa lalu, adegan-adegan kilat muncul di kepalanya. Seorang pemuda berpakaian putih sedang bersujud di depan batu besar. 2 perempuan tersenyum sambil menari di bawah sinar bulan, dan darah hitam yang mengalir dari tanah. Tiba-tiba, Dimas melihat wajah itu dengan jelas. Raka mirip dirinya, hanya lebih tua, dengan mata yang sama dan bekas luka di pipi kiri. Ia berteriak, tapi suaranya tertelan oleh gema gamelan. Raka mendekat lagi. Kutukan ini tak pernah mati, ia hanya tidur di dalam darah keturunan. Kau adalah reinkarnasiku, Dimas. Kau harus menyelesaikan yang belum selesai. Dimas menggigil. Aku tidak mau melanjutkan pesugihanmu. Ini bukan pesugihan, sahut Raka. Ini penebusan. 2 jiwa yang terjebak menungguku di antara dunia. Aku tidak bisa bebas kalau kau tidak menggantikanku. Dimas berlari, tapi langkahnya terasa berat. Kabut berubah jadi tangan-tangan hitam yang mencengkeram kakinya. 2 perempuan bergaun putih mendekat. Wajah mereka berganti-ganti antara cantik dan menyeramkan. Bersama kami, Raka, bisik salah satu dari mereka, sambil menyentuh pipi Dimas. Sentuhannya dingin seperti batu nisan. Bukan aku, teriak Dimas. Aku bukan Raka. Suara gamelan memekakan telinga. Lentera merah di tengah kabut pecah, dan dari dalamnya muncul bayangan hitam besar dengan wajah Raka yang terbelah 2, satu sisi tersenyum, sisi lain menangis darah. Ia berteriak, suaranya mengguncang udara. Kau adalah aku. Ketika Dimas sadar, ia sudah berada di kaki gunung. Kamera dan tasnya masih utuh, tapi dupa yang diberi Gani sudah terbakar habis. Ia melihat ponselnya jam menunjukkan pukul 3.33 dini hari. Di layar, video terakhir yang direkam menampilkan wajahnya sendiri sedang menatap kamera, namun dengan senyum yang bukan miliknya. Dimas mencoba menghapus video itu, tapi filenya terkunci. Setiap kali ia menekan tombol delete, layar menampilkan pesan yang sama. Raka telah kembali. Beberapa hari setelah turun gunung, hidup Dimas berubah drastis. Ia mulai sering melihat bayangan perempuan di kaca, mendengar gamelan dari arah dapur tengah malam, dan mencium aroma melati setiap kali ia menulis sesuatu. Suatu malam, ketika ia bercermin, bayangannya tersenyum meski ia tidak. Dan di saat itulah ia sadar kutukan itu belum berakhir. Kini Dimas sering menghilang berhari-hari, dan ketika kembali, matanya sayu tapi bibirnya selalu tersenyum. Tetangga-tetangganya bilang, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara gamelan dari rumahnya, disertai 2 bayangan perempuan menari di teras. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Dimas. Namun beberapa bulan kemudian, berita aneh beredar. Seorang pemuda Malang menikahi 2 gadis kembang desa, sekaligus dalam upacara yang penuh bunga melati dan dupa. Wajahnya teduh,
Senyumnya lembut dan matanya mata Raka. Gunung Kawi kembali diam, tapi bagi mereka yang tahu kisahnya, diam bukan berarti tenang. Karena di balik kabut yang menyelimuti puncak, lentera merah kembali menyala. Dan kali ini, bukan untuk memanggil korban baru, tapi untuk menyambut tuan lama yang lahir kembali.